Fanny, ayo. Fanny nggak sih? Bisa Fanny ya sih, apakah se-priority itu? Dibandingkan dengan nanti berhadapan dengan Fanny yang emang susah untuk ditangkap dan mungkin hero-hero dari Fanny juga minim untuk sisi power, kenapa enggak? Ya, tapi ini berarti kalau Ben Fanny, Chusin lepas. Wih. Ada Chusin nih yang bisa diambil juga. Ini juga, Baxia tapi dulu. tetap Baxia ya. Tetap Karena Baxia dulu. mungkin lepas Chusin nggak apa-apa, ada Kimi ya. Iya, iya. Itu dia. Sama satu lagi nih, Joe lumayan udah membuktikan dia mengikuti jejak terdahulunya, membuat Fanny di band di first phase. Kabuki. Hah? Kabuki? Pendahulunya kan? Kabuki Fanny? Iya, ada Fabian. Fabian juga. Itu bukan pendahulu dong. Pendahulu. Pendahulu. Kemarin. Iya, bener-bener. Lawan bapak Kemarin anak dua Jumat. susah ya? Iya, kemarin Jumat. Ini kemarin gak salah juga, Wol, oke. Wah ini lagi ditambahin. Avatar Oke. of Guardian mungkin akan menjadi sebuah titik di mana Baloyski bisa menahan badan tapi dia juga bisa in and out. Dan ngomongin ke arah Hayabusa bersama dengan Zuxin, kali ini apakah akan coba di counter dengan kondisi Ya. fighter atau tank? Nah, masalahnya Chusin ini kan debut ya tadi keluar. Iya. Ya karena selalu di ban. Di-ban Dan terus. ternyata dengan dilepasnya Chusin juga tidak menjadi priority pick nih untuk Geek Fam, bro. Jatuhnya di sini kalau kita lihat ya, walaupun udah ada referensi 2 game dengan menggunakan Baxia, sepertinya Bang Aboy tidak ingin membawakan Zuxin tersebut. Dia ingin menjawab dengan Farsia, tapi buat sekarang Glue yang muncul. Ini lagi-lagi ya, akan ngerepotin banget untuk Baxia dan Povius yang kebetulan memang masih belum kita lihat, tapi secara tidak langsung Aran kayak ditantang. Kalau pakai Povius bisa, tapi nanti landingnya berat, mid fight-nya juga bakal berat karena berhadapan dengan Glue. Kot. Wah, ini Cavalrys ya. Ramai. Bahkan kemarin ada beberapa Cavalrys yang langsung terbang ke Jihad ya. Iya, Indonesia. ada. Karena saya berterima kasih untuk Cavalrys. Nitip ya lu. Nitip karet. Berterima kasih untuk Cavalrys. Nitip ya lu. Nitip karet. Karet pasar, karet gelang. What? Buat gue, Lu suka cepret-cepret diri lu sendiri. Enggak gitu. ada kepentingan. Oh. Di sana nggak ada yang jual. Terima kasih ya. Karetnya 2. Enggak, 10 dia. Pedas dong, Dapat plastik. 3, lebih pedas lagi. Ekstra. Oke, lapu-lapu. Ben Joy juga di ban, tapi karena mungkin Chusin ini kan agak sedikit kontra ya kalau ketemu sama Assassin. Makanya udah ngebaca bahwa Joy ini akan membawakan Assassin, jadi ya main yang lebih safety aja mungkin kah ke sana, Prof, arahnya? Ya harusnya ya, yang enggak apa ya, yang minim resiko lah. Karena jatuhnya kalau misalkan nanti main yang berhadapan lawan Joy kayak begini kan, Zuxinya juga nggak bisa nangkep. Walaupun nanti Zuxinya bisa nge-skip Joy, dia bisa mengancam ke belakang. Aku malah mempertanyakan untuk gold lane ya di sini. Geek Farm option gold lane-nya bener-bener minim banget. Semenjak kita udah melihat Zuxin Hayabusa, karena kalau mau pakai hero dash ability, itu pasti bakal terganggu juga. Dan link-nya ditutup. Oke. Karena Hayabusa bakal kerepotan kalau lawan link di sini. Betul. Tapi Profesor, ada nggak potensinya misalnya kita ubah kalau misalnya Exorcist of the shadow oh at nggak your jadi, aku tadi pengen service. ngomong rubinya itu bisa di gold lane kalau memang minim seperti ini. Wah itu lebih beresiko nggak sih lawannya Zuxin gini? Iya, Jalan kepegang ya. kaki, iya first itemnya juga kan glowing rata-rata. Yap. Dan dari tim Liquid juga meminimalisir potensi Assassin buat di-pick dan agak sedikit mengarahkan biar Maykits-nya ambil fighter aja sehingga nantinya Fanny dan juga Fanny, Zuxin dan juga Baxia ini akan jauh lebih leluasa untuk bisa mengendalikan fighter-fighter jungler yang bisa dibawakan sama Maykits. Iya ya. Ini kalaupun emang mau main alpha ada resikonya karena akan diangkat-angkat sama Zuxin. Tapi kalau main Suyo, dia takutnya bakal kena outplay sama Hayabusanya aja sih. Iya ya, dilematis The ya. flow of time's continuum. Wah, itu dia Arlon yang mungkin cukup menyeramkan untuk para pasukan dari tim Geek Farm dan mereka akan berpikir gimana cara mereka akan memainkan dari kondisi Suyo tersebut. Karena Suyonya nggak boleh sembarangan juga. Nggak boleh sembarangan banget ini. Ketangkep sekali, bubiar jalan. Ini masalah Zuxin Arlot loh, ini connect banget soalnya kan. Dan kalau kita ngomongin zoning out, sangat mudah sekali untuk bisa menyentuh lini belakang. Semenjak kita ketahui sendiri bahwa untuk Suyo itu cuma tersisa physical damage reduction. Oke. Kembali dengan adanya hero nyaman, tapi lumayan agak sulit sih dengan adanya Chusin, Arlot juga yang akan mengganggu setup nantinya. Tapi moment of truth, karena ini adalah match point untuk kedua belah tim. Oke, menurut Aul, draft terakhir untuk game ketiga ini, Aku tim Liquid sih. Liquid, Profesor. Ya kayaknya masih lebih bagus Liquid, fondasinya masih lebih kuat. Apakah
kita akan melihat Team Liquid reverse sweep atas Geekfam atau akan sebaliknya Soul. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Let's go. Oke. Nggak usah kalau ya. Oke. Tapi ini agak sedikit berbeda lagi ya. Setelah Fanny yang tadi di ban, munculnya kembali Assassin Power untuk Jo, Hayabusa, tapi match up-nya dengan Suyo yang dimana itu adalah hero power nih. Walaupun Suyo trennya juga udah mulai memudar untuk ada di jungle. Udah hilang ya Iya. dari peredaran. Agak jarang juga sih sekarang kita lihat. Balik lagi sih, seberapa power juga penggunaannya. Tapi kalau ngomongin dash in and out dan bisa menghindari semua yang dimiliki dari tim Liquid, lihat berapa banyak yang bisa diangkat-angkat oleh tim Liquid. Wah, ini susah juga dari skill. Jadi punya Takashita terus dari Ramsar. Ya udah pasti ya, udah banget. Tapi kalau kita ngomongin soal emblem yang paling menarik di sini adalah bagian top lane dari Rapture yang dibawakan sama Boy. Berarti dia bener-bener pengen burst banget nih tipenya. Dan sebagai lawan matchup yang biasanya kita tahu sendiri bahwa ini inspire ya untuk main sekarang. Sama jangan ini aja sih Prof, jangan mereka terpancing kalau tiba-tiba YSKL udah punya COD. Itu nggak boleh terpancing, tapi lihat langsung ada potongan dari Joel. Coba untuk menggunakan Shadow Kill dan Kandinsky. Gak ada jalan untuk pulang kali ini. Nowhere to run. Rotasi cepat yang bisa dibawakan ya dengan adanya Baxia dan juga Joe yang hadir dengan adanya Quad Shadow yang siap. Shadow Kill akhirnya menjadi eksekutor juga. Membuat akhirnya dari Kenziski harus patah nih. Targetnya udah beda lagi. Sekarang ke God Lane nih dari tim Liquid ID. Wah itu kalau kena Aran bisa terkena first blood. Karena kondisi kali ini Aran akan terpaksa mengeluarkan flicker atau masuk dengan vengeance-nya. Tapi Purify di arah bottom lane sudah terpop-up. Ya, udah ke-trigger tapi Widi. Widi revitalize mau nggak mau dibuka. Tapi Joel terpancing begitu saja. Aboy flicker for defensive. Diberikan harus terkena vengeance yang diberikan dari Aran. Diberikan kembali kanan dan mereka masuk lebih dalam lagi. Terpancing ke arah belakang dan Aran gak ada jalan untuk pulang. Satu poin still didapatkan. Widi akan coba dibalikan dengan ada defense di tempat sana. Satu hit terakhir. Aboy dan dipotong Joe-nya. Joe-nya dipotong begitu saja dan Shadow Kill harus terbagi. Untungnya disimpan untuk Quad Shadow terakhir. Wah, Quad Shadow Kill tidak ada. Yang akhirnya ngebuat dari Make It siap untuk langsung mengeksekusi ke area dari Turtle. Over resource ya di bagian top lane untuk tim Liquid ID. Mereka terlalu lama untuk menahan di sana. Terlalu banyak membuang spell yang mereka miliki dan sekarang Joe jadi mengalami kerugian. Padahal kalau kita ngomongin keuntungan di awal game tadi, dia udah mendapatkan 1 point kill dan first blood itu. Slotnya mahal. Dapetin jungle mahal. Mahal banget. Dapetinnya gold laner. Gold laner. Lebih mahal lagi. Iya. Ini dia Savage dari YSKL yang menjadi tercepat sepanjang MPL ID berlangsung di match yang tentunya ketiga ya, karena kita baru hadir untuk minggu pertama hari yang kedua. Ya, membuka minggu kali ini langsung digemparkan dengan adanya Savage. Mungkin kita akan melihat college kumpulan dari para Savage yang pernah ada. Tapi Ara mencoba untuk bertahan dan tidak bisa terlalu lama. Balik lagi, kali ini Widi mencoba untuk zoning out menuju ke arah Powerful Pump. Tapi nampaknya Pertarungan Guardian! Dapatin sosok seorang Joe! Tertangkap dengan adanya Unbreakable dari Mawasdi. Masih punya masih bisa heal menuju ke arah belakang. Dua momentum di dua posisi yang berbeda. Melepaskan Geekfam dengan monsternya masing-masing di laningnya. Wah, ini akan menjadi snowball yang cukup mengerikan sih dari Geekfam itu sendiri. Apalagi kalau kita lihat memang targetnya ke Kenziski, tapi Make It juga free dan bahkan Aboy-nya juga free. Oke, dan jangan lupa ya, lagi-lagi permasalahannya ada di jungler dan sepatu ya. Karena emang sepatunya masih belum terjadi, jadi wajar strategi power yang begitu banyak. Kayak tadi kena Mount, ya kan, dari Unbreakable, kena AOG juga, dan gak bisa kemana-mana dari Joe-nya. Jadi mungkin untuk beberapa jungler harus hati-hati dengan pemilihan itemnya. Waduh, ini ngeliat Aboy seperti kata Profesor ya Ul ya. Agresivitasnya tinggi banget, mereka gak mau lagi early-nya dipegang tim Liquid. Yap. Berbanding terbalik ya, kayak satunya bawa Tenacity ya, yang satunya bawa Rapture, maunya ofensif jadinya. Menangin jarak juga kan tentunya antara Farsa dan juga Jusin. Hunter Strike sekarang udah selesai dari Joe. Mau kemana lagi nih target farming point kill dari seorang Hayabusa. Karena Kenziski sekarang udah sendirian, udah ada Baloiski juga yang mencoba untuk nge-backup. Permasalahannya juga 3 lawan 3 berarti di bagian turtle ya. Kita mungkin expect-nya tim Liquid bakal lebih cepat sweeping, tapi semenjak ini tadi gagal. Aran dipaksa untuk menuju ke arah belakang dan lihat pada selesai dikeluarkan mencoba untuk bertahan vengeance tapi digoncengin oleh sosok Gold. Itu masalahnya. Bukan masalahnya vengeance yang nggak bermain, tapi ketika dia udah ditunggangi
Dia cuma bisa nge-dash, tapi damage-nya tetap masuk, tetap include. Udah digonceng, include damage. Wow, dan Turtle kembali berhasil untuk dikantongi di tangan Kit. Oh, tim Liquid mereka sedikit kebingungan nih seperti apa lagi riset yang harus mereka lakukan untuk dalam keadaan under karena arannya ini benar-benar dipatahin banget. Oh, gripnya lepas. Grip early game dari Liquid di 2 game terakhir lepas. Ini mungkin adalah salah satu early game yang terberat untuk tim Liquid. Pantas setelah dikeluarkan Ghost menjadi terus sama mundur ke arah belakang. Apakah bisa bertahan? Bakal coba diangkat. Tapi nampaknya Flicker for defensif. Mau tidak mau sudah dikeluarkan oleh Ghost. Tapi adil. Satu sama untuk sesama EXP laner untuk flickernya. Oh, di top lane. Oke, masuk dengan full stack. Tapi Joe kali ini tidak memiliki shadow kill. Full stack di atas kepala dari sosok seorang Joe. Tapi nggak bisa dieksekusi karena nggak ada shadow killnya. Iya, dan Kensiski juga sebenarnya siap dengan flicker yang ada ya. Tapi ya, bottom lane-nya ternyata yang terlepas. Lagi-lagi keuntungan sekarang dilipat gandakan di Prof untuk King Fam. Oh, ditutup dan apa terapkan dia? Paloeski berhasil membuat Aboy mengeksekusi seorang Aran yang menjadi masalah di game yang kedua. 0-4 di menit yang ke-6. Ini berat banget untuk Aran bisa bertahan di game ini. Oh, one by one situation. Mencoba untuk bertahan tapi itu dia make it. Berani bertahan dengan kondisi saat ini. Dengan tidak ada zero kill tapi one shadow terakhir. Memang masih menancap dan masih menghantui make it. Tapi kalau Joe balik lagi, mungkin Joe akan pulang hanya dengan nama. Karena di arah top lane, Paloeski mencoba untuk bertahan. Dari Kensiski nggak punya damage yang cukup maksimal. Tapi lihat di depan sana, Apoke setidaknya berhasil menutup point kill dengan maksimal atas sosok dari Paloeski. Oh, nggak berhenti. Dipotong, ditutup, dan jalan untuk pulang. Jadi serang tim dan harta tatanya Sonata hampir saja menutup Hari Widi. Wah, ini patah banget sih. Dan King Fam eksploitasi banyak banget resource dari tim Liquid. Outer middle turretnya hancur, top lane yang coba untuk ditahan. Oke, Kabuki dapat point kill, tapi tetap dia harus menelan point death juga, bro. Ya, dan ini Hayabusa yang tadi kita expect di awal game akan snowball ya, ternyata benar-benar terhentikan semenjak dia melakukan over resource di bagian top lane tadi. Early game yang lagi-lagi harus kita bilang kalau emang ganking ke EXP adalah kuncinya, itu terjawab dari King Fam. Balik lagi. Pertama kuncinya dapat Prof. Sama Goksnya maksimal lagi seperti game pertama. Dan kedua, kita lihat di sini. Kensiski dia nggak harus worry untuk di dive in. Karena dia tahu head-to-headnya sama Kabuki yang bermain dari front to back. Apa terok Guardian? Mencoba mundur ke belakang, pada Estek mengusir mundur dan Joe tidak memiliki Purple buff. Hayabusa akan berat banget di early game seperti ini. Masuk ke dalam lagi, tapi Kensiski masih punya Rhapsody yang cukup banyak. Yeskiel memaksakan Gogs, tapi jangan lupakan itu bisa menjadi buah si malakama. Dan bahkan Final Slash, Aran benar flicker. Membuat para pasukan dari tim King Fam, mereka tetap mendapatkan keuntungan. Shadow kill terbagi dengan cukup banyak, dan bahkan dari Joe sedikit pun tidak menggores Paloeski yang udah sakarat maut. Wow, ini pertukaran gak berhenti. Make it bener-bener ngegeretak lagi, tapi banyaknya resource yang bertukar dari skillnya, dari spellnya. Tapi nggak ada yang tumbang sama sekali, tapi wow! Wah, ini Mas Ade ya kan, langsung dipencet soundboardnya. Cuat! Gitu. Iya kan? Lagi terhibur kayaknya sama match ini. Lagi terhibur. Karena banyak action kan di sini. Agresi. Agresi. Tinggi. Ya Mas Ade ya. Selamat menonton, selamat restream untuk Mas Ade. Betul. MPLID X Wish Streamer kali ini ya. Dan sepertinya top lane bakal ditekan lagi. Waduh, ini gak boleh masuk lagi sih. Kalau Kabuki, wah Skype Kisternya nambah lagi. Profesor kami ini cukup berbahaya untuk Kabuki bisa masuk lebih dalam. Apa taruh gantian? Precision! What? Paloeski! No way! Prediction dari Paloeski berhasil menangkap. Di sana Yeskiel ke jalan untuk pulang dan oh my god. Masuk lebih dalam untuk Gogs. Keluar masih bisa dibantu dengan ada pasif Holy Defense. Di sana tertangkap karena Joe. Instant kill belum bisa didapatkan. Tapi shadow kill terakhir dan one last hit dari Kandinsky. Menutup hari dari Joe. What? Avatar of Guardian prediction-nya Bagus banget sih, langsung ada Yeskiel di situ dan kebetulan Yeskielnya gak bisa react dengan cepat karena gak ada flicker juga tadi. Menahan dari Crimson Beacon-nya ya, gak expect kalau seandainya emang udah langsung di kolom. Oh no, ini gak boleh ditahan dari Yeskiel, B. Itu kalau Yeskiel tadi nahan satu tembakan dan ada tetesan dari Aboy, Yeskiel selesai. Pasti ya, karena efek dari Sky Pierce juga tentunya, tipe burst damage. Dan juga Pop di waktu yang pertama, karena Granger Farsa itu emang main dari jauh kalau bisa. Ya, dan split push yang bisa diupayakan sebenarnya dari Joe ya, mainin lane atasnya dulu.
200 profesor KB. Ya, tapi masalahnya nggak bakal nutup juga nggak sih? Joe-nya sendirian, karena sekalipun ya Joe-nya mendapatkan farm di bagian top lane. Yang nambah goldnya itu cuma Hayabusanya doang, sisanya nggak bakal nambah juga. Sama satu hal yang cukup bermasalah adalah Joe ketika melakukan split push, Joe menghadapi Gatot Kaca yang nggak takut ngeluarin Avatar of Guardian. Dari tadi ya. Nggak peduli Avatar of Guardiannya kemana, tapi dia maksimal. Nggak nahan. Dia nge-force something lah pokoknya Iya, energinya. karena banyak banget Avatar of Guardian yang tertahan kan. Kalau Baloi ini malah berbanding terbalik loh. Lepas terus. Tapi ya memang kayak sekalinya Joe keluar nih, Unbreakable juga siap nangkep soalnya. Ini adalah menjadi hal yang cukup sulit ketika tim Liquid tidak memiliki high ground defender. Dan mereka menuju ke arah base turret, Avatar of Guardian menutup jalan permasukan dari King Farm. Masuk lebih dalam lagi, Purify Gaming telah dibuka. Tapi lihat di depan sana, Gold masih coba untuk menghindarkan damage yang diberikan pada pasukan dari tim Liquid. Lordnya Gagal mendapatkan Lord mencoba untuk mendorong ke arah base. Tapi belum bisa mendorong dan memecahkan base-nya. masih ada super wave minion berikutnya loh, mau dicoba paksa kan bagi Kvan? Harusnya dia akan paksa di arah top lane. Oke, sabar dulu dan tim Liquid ID. Oke, mereka memasang, memfollowing, ngantep banget Gold. Akhirnya ter-take down. Bertukaran Gold dengan satu buah turret di arah top lane cukup worth it. Yap, itu dia. Final Slash yang akhirnya bisa sedikit memberikan nafas juga untuk tim Liquid ID nge-punish keberadaan dari Gops-nya. Dan sekarang bahkan Liquid sudah selesai dengan Blade of Despair-nya, bro. Ini bakalan makin mengerikan lagi sih untuk main Kids. Dia punya Blade of Despair, dia bahkan berani nih harusnya untuk 1v1 lawan Joe. Karena sebelum mungkin dia punya physical defense reduction yang memadai, dia bakal kena shadow kill dengan damage yang begitu masif. Tapi buat sekarang harusnya bakal ter-reduce sedikit, bakal dikurangin sedikit. Tinggal gimana cara dia menghindari Kabuki yang selesai dengan Holy Crystal. Kalau 1v1-nya sama Hayabusa kayaknya nggak ada masalah buat Make It. Tapi buat sekarang kalau ketemu sama Kabuki, not lagi harusnya. Agak sedikit berat ya, tapi untuk di menit menuju 12 ya, sekarang perbedaannya udah hampir ke 11.000 juga. Gimana caranya dari tim Liquid ID untuk bisa menemukan win condition? Ini bener-bener mistake dari Geek Farm sendiri kayak tadi ya. Punish Kayak Final Slash Gops, ya? iya kayak Gops yang terlalu over atau mungkin Abu tapi Abu juga ada juga punya cover. Karena buat sekarang ya untuk siapapun yang bakal di engage duluan sama Geek Farm, besar kemungkinan akan tumbang even Widdy loh. Ini beda kondisi soalnya. Widdy-nya under di sini dari segi gold. Ini wajar banget untuk dipunish dengan mudah. Waduh, Avatar Guardian bakal nutup menjalan ke arah Widdy seperti yang diberikan oleh Profesor Kami dan informasi yang valid. Berhasil mendapatkan satu point kill. Siapapun akan coba dimakan. Info A1 dari BMKB. Siapapun bisa ditelan dan Widdy menjadi korban jiwa. Ya, dan dengan revitalize itu nggak menjamin dirinya selamat. Ya, perbedaan goldnya terlalu jauh soalnya. Iya, 12.000. remuk ya. Iya kayak move apapun yang dibuat sama Geek Farm selagi tidak di dalam atau di belakang base terakhir dari Liquid itu dianggap benar. Informasinya dianggap benar semua di sini. Dengan move apapun, even AOG dia buang flicker itu udah termasuk move yang bagus. Alright. Dan sekarang Lord sudah muncul sebagai Lord yang terinvest. Dan tidak akan ada kontes sepertinya yang bisa dilakukan oleh tim Liquid semenjak dari gold-nya juga udah terlalu jauh. Tinggal menunggu dan mencoba untuk memberikan sedikit punishment dan hanya mengandalkan Magic Sentry saja untuk bisa membuka vision. Dan untuk kali ini Geek Farm, mereka cukup rapi, mereka cukup disiplin dan berhati-hati. Lebih dari disiplin kalau menurut gua. Pertama, disiplin iya, tapi pressure-nya yang nggak selesai. Iya. Itu sih. Kadang banyak banget yang disiplin, tapi saking disiplin ya mereka lepasin pressure. Tapi ini disiplin, tapi pressure-nya juga nggak dilepas. Karena mereka sadar, ada Harit, ada Hayabusa, ada Arlot, Profesor. Basic-basicnya gak ketinggalan ya, kayak freeze minion. Betul. Jangan dingin Haritnya karena udah punya Holy Crystal. Takutnya bisa ngebalikin keadaan juga kan. Karena untuk hero game changer-nya itu tetap ada di Aran. Walaupun Arannya kurang tepat di sini posisinya. Nggak ada urusan, Gak ada masih urusan. bisa. Dia masih punya Final Slash dan Flicker. Yes, ini dia adalah momentum yang cukup ditunggu oleh Geek Farm untuk masuk ke dalam. Dan tidak dapat sana, Widdy udah gak bisa menahan, bisa diberikan lagi. Kailawi dan Avatar Guardian tidak bisa mendapatkan apapun. Fokus karena best turret, gak boleh apapun terjadi, Magis belum bisa masuk. Tapi lihat, dengan ada Samar Force dari Kabuki mencoba untuk mengusir mundur melepaskan dari tim Keeper, tapi gak mampu. My God, ini bencana.